Stellar Transformations, episode 160. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Keheningan. Seluruh dunia dipenuhi keheningan total, dan keheningan itu menakutkan. Qin Yu, Mengan, Zhong Jue, dan yang lainnya tidak menunjukkan sedikit pun kejutan yang menyenangkan di wajah mereka. Sebaliknya, yang mereka tunjukkan hanyalah ekspresi waspada, dan setiap orang dengan cermat mengamati sekeliling mereka. Hamparan tanah lapang tak berbatas itu tak ditumbuhi rumput, bunga, maupun bebatuan. Hanya ada hamparan tanah kuning tak berbatas. Di atas hamparan tanah kuning tak berbatas itu, hanya ada 3 pilar batu menjulang tinggi. 3 huruf, Ni, Yang, dan Alam, juga memberi mereka rasa tekanan yang tak terukur. Saudara Qin Yu, kau bilang ini alam Ni Yang. Alam Ni Yang, tempat harta karun yang tak terhitung jumlahnya disembunyikan. Zhong Jue mulai bersuara. Di saat yang sama, sepasang mata miliknya dengan hati-hati menyapu ke segala arah. Tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana bisa terlihat seperti tempat yang menyembunyikan harta karun yang tak terhitung jumlahnya? Hanya saja suara Zhong Jue membuat semua orang tersentak ketakutan. Itu karena sebelumnya suasananya terlalu sunyi, sehingga suara yang tiba-tiba saja sudah cukup untuk membuat mereka takut. Haha, Zhong Jue, Mengan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku lihat kita semua terlalu gugup. Apa kau masih ingat bahwa untuk memasuki alam Ni Yang, kita pasti perlu mengandalkan energi pedang penghancur langit? Sementara itu, kita belum benar-benar menggunakan energi pedang penghancur langit, itulah sebabnya kita masih berada di luar alam Ni Yang. Qin Yu dan yang lainnya tersadar kembali. Saudara Qin Yu, apakah kamu juga terpana dengan suasana yang mengesankan tadi? Tanya Mengan sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk malu. Aku masih sangat kewalahan tadi. Waktu aku melihat 3 karakter besar, Ni, Yang, Realem, aku benar-benar berpikir kita sudah sampai di alam Ni Yang, ya. Baru sekarang aku ingat kita perlu mengandalkan energi pedang pemecah langit untuk memasuki alam Ni Yang. Itulah sebabnya kita sekarang seharusnya masih berada di luar alam Ni Yang. Bingung juga wajar, tadi aku juga kewalahan, kata Mengan sambil terkekeh. Hamparan tanah yang tak berbatas, 3 pilar batu yang berdiri sendiri, serta rasa paksaan yang menindas yang dihadirkan oleh 3 karakter besar, semuanya benar-benar cukup untuk membuat orang tercengang. Qin Yu mengamati ketiga pilar batu itu dengan saksama, lalu mengangguk dan berkata, dari yang kulihat, kita seharusnya sudah berada di luar alam Ni Yang. Kurasa selama kita diselimuti oleh energi pedang pemecah langit, kita seharusnya bisa masuk ke dalamnya. Mengan, Zhong Jue dan yang lainnya semua melihat sekeliling, sebelum akhirnya mengangguk. Itu karena semua orang telah menemukan satu implikasi. Pada saat itu, sudah tidak ada arah lain untuk maju. Terlebih lagi, tujuan peta yang mengarah ke alam Ni Yang yang diperoleh dari cincin penguasa api hitam milik Qin Yu, ada di sana. Kakak, bagaimana dengan sekelompok orang dari klan naga, iblis lepas, dan dewa lepas, ya? Kenapa mereka masih belum muncul? Mungkinkah peta yang mereka miliki palsu? Hou Fei tiba-tiba bersuara. Semua orang, termasuk Qin Yu, terkejut. Mereka semua tiba-tiba teringat pihak lain yang dipimpin oleh klan naga. Rombongan Qin Yu telah terpisah dari rombongan klan naga di luar jurang kematian. Masuk akal jika rombongan klan naga juga telah tiba di lokasi mereka. Peta kita asli, sementara peta mereka palsu. Apa alasan sesederhana itu masih perlu dijelaskan? Kata binatang membatu, berubah menjadi batu, sambil tersenyum. Aku masih sangat berharap, kelompok orang itu akan binasa di jurang kematian. Zhong Jue malah mengerutkan kening. Dari yang kulihat, kedua peta itu seharusnya tidak palsu. Mereka mendapatkan peta itu dengan menggabungkan 3 bagian diagram Sundering the Heavens, jadi seharusnya itu bukan palsu. Nada bicara Zhong Jue terdengar cukup yakin. Qin Yu juga mengangguk setuju. Tidak perlu repot-repot memikirkan apakah kelompok orang itu hidup atau mati, saudara Qin Yu. Sekarang, semakin cepat kita memasuki alam Ni Yang, semakin bermanfaat bagi kita. Ah, cepatlah dan gunakan energi pedang pemecah langit untuk membawa kita ke alam Ni Yang, Mengan mengingatkan.
Semua orang lain juga melihat ke arah Qin Yu, dan mereka semua tampak sangat cemas. Qin Yu diam-diam merasa tak berdaya, lalu mengangguk dan berkata, karena semua orang ingin segera masuk, baiklah. Sekarang aku akan melakukan energi pedang memisahkan langit. Pertama, semuanya berkumpul lebih dekat, dan dengan aku sebagai pusatnya, bentuklah sebuah lingkaran. Qin Yu mulai memberikan perintah. Seketika, Mengan, Yu Liang, Kong Chao, Zhong Jue, berubah menjadi batu, bertransformasi menjadi batu, serta Hou Fei dan Hei Yu, mengepung Qin Yu dari segala arah. Qin Yu mengirimkan kesadaran spiritualnya ke dalam cincin penguasa api hitam, dan bersiap untuk mulai mengaktifkan energi pedang pemecah langit di dalam cincin penguasa api hitam tersebut. Sementara itu, tepat pada saat itu, hampir semua orang langsung menoleh ke arah yang benar. Dari sebelah kanan, suara langkah kaki hanya terdengar bergema. Akhirnya selamat, Hu. Raungan keras terdengar. Orang pertama yang menyerbu sebenarnya adalah Wu Hei dari sisi Loose Devils. Dalam hitungan saat saja, Ao Feng, Fang Tian, Du Zongjun, Huaiyan, Pendeta Lan Bing, Pendeta Ming San, Ao Su, satu persatu, para ahli yang kepalanya tertutup abu dan wajahnya berlumuran lumpur muncul di hadapan semua orang. Pada saat itu, pemandangan mayoritas dari ke-13 orang itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Darah segar dan luka-luka, pakaian yang rusak, wajah-wajah yang tertutup debu, mereka tampak seperti sekelompok pengemis. Hanya Ao Feng, Du Zongjun, dan beberapa ahli lainnya yang tampak sedikit lebih baik. Ayah, kataku, saudara Ao Feng, saudara Huaiyan, apa yang terjadi pada kalian semua? Mengan memasang ekspresi terkejut. Bukankah kalian semua mengikuti rute yang benar? Ya. Semua orang kita aman dan sehat, tapi kenapa kalian semua dibuat terlihat canggung? Ao Feng, Fang Tian, Du Zongjun, Huaiyan, dan orang-orang lain di kelompok itu memandang kelompok Qin Yu. Tanpa sadar, mata mereka mulai menunjukkan ekspresi tak percaya. Mereka tentu saja percaya bahwa alasan mereka bisa sampai di tempat itu adalah karena peta mereka asli, dan juga percaya bahwa peta Qin Yu palsu. Siapa sangka pihak Qin Yu adalah yang pertama tiba, apalagi mereka tiba dengan selamat. Zhong Jue tersenyum dan berkata, jelas sekali kedua peta itu asli. Namun, rute peta kami jauh lebih aman, sementara rute peta yang kalian semua miliki justru jauh lebih berbahaya. Melihat kalian semua, semuanya masih baik-baik saja. Turun dari jurang kematian, seperti kami, tak satu pun dari kalian yang mati. Satu persatu, Ao Feng, Huaiyan, Du Zongjun, dan orang-orang lain dalam kelompok itu menunjukkan keahlian mereka dengan menggunakan energi dalam tubuh mereka untuk merapikan penampilan. Bahkan energi tersebut langsung digunakan pada pakaian yang rusak untuk membentuk satu set yang lengkap kembali. Dalam sekejap, kelompok pengemis tersebut mengalami perubahan besar. Apakah ini alam Niyang ya? Ketika Huaiyan melihat tiga karakter di tiga pilar batu yang tingginya mencapai awan, matanya tanpa sengaja berbinar. Demikian pula mata Ao Feng, Du Zongjun dan yang lainnya mulai menyala-nyala. Saudara Qin Yu, berhentilah memandangi kelompok idiot itu. Kita akan memasuki alam Niyang dan mendapatkan harta karun dulu. Biarkan saja kelompok orang itu tetap di sini dalam keadaan linglung, canda Mengan. Qin Yu diam-diam tersenyum. Ia tahu bahwa Mengan sengaja memperkeruh suasana di kelompok Ao Feng, jadi ia pun segera mengalah dan berkata, baiklah, semuanya, bentuklah lingkaran di sekitarku dan berdirilah dengan benar. Aku akan mulai sekarang. Dengan Qin Yu di tengahnya, gelombang energi pedang Sundering the Heavens yang menakutkan terpancar keluar untuk membentuk energi pedang pelindung yang besar, yang melengkapi penyelubungan Qin Yu dan sekelilingnya. Melihat kejadian itu, Huaiyan langsung berteriak, Ming San, Lan Bing, Qiyang, dan Sui Yuyang, cepatlah berkumpul di sekitarku. Setelah berkata demikian, Pendeta Ming San dan ketiga pendeta agung lainnya langsung mengepung Huaiyan. Huaiyan tak berani membuang waktu lagi, dan segera mengaktifkan energi pedang penghancur langit di dalam diagram penghancur langitnya. Dengan Huaiyan di tengahnya, energi pedang pelindung terpancar, menyelimuti beberapa orang di dalamnya. Pada saat itu, tak seorang pun ragu. Bukan hanya Huaiyan, Ao Feng dan Du Zongjun pun segera mengumpulkan orang-orang mereka untuk membentuk lingkaran di sekitar mereka, lalu mereka mulai mengaktifkan energi pedang.
4 energi pedang pelindung hanya terlihat menyelimuti orang-orang dari 4 sisi. Hanya saja, di antara keempat energi pedang pelindung tersebut, energi pedang Qin Yu lah yang paling besar. Weng, di hamparan tanah lapang yang luas, ketiga pilar tunggal itu bergetar hebat. Dengan 3 pilar batu yang menjulang tinggi sebagai titik fokus, gelombang suara memancar ke segala arah. Gelombang suara itu mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa dahsyat. Tanah yang sangat terbuka bergulung di bawah gelombang suara. Udara bergetar di bawah gelombang suara. Api menyembur keluar dari tanah. Udara dingin datang dari segala arah. Dalam sekejap, lapangan terbuka yang awalnya sunyi itu benar-benar berubah menjadi dunia yang mirip neraka. Api surgawi biru yang terberkati dan udara dingin emas yang mistis bahkan melayang di sekitar. Ketika mereka melihat pemandangan itu, kelompok Mengan diam-diam menggigil ketakutan sesaat. Yang aneh, keempat kelompok orang yang diselimuti oleh 4 energi pedang pelindung yang agung itu, ternyata tidak terluka sedikit pun. Seolah-olah, ketika serangan di sekitar bersentuhan dengan energi pedang pemecah langit, mereka secara otomatis akan menjauh. Tak peduli seberapa hebat dunia itu berguncang, ketiga pilar batu itu tetap berdiri tegak. Tiba-tiba, sangat cerah, 3 sinar cahaya putih yang tajam melesat ke langit dari antara ketiga pilar batu itu, yang segera menyebar ke segala arah. Sinar cahaya putih yang tajam itu seakan membutakan semua orang yang hadir pada saat yang bersamaan. Qin Yu langsung merasa matanya menjadi buta, lalu pulih setelah beberapa saat. Sementara itu, pada saat itu, yang dapat dilihat mata Qin Yu hanyalah cahaya putih tak berujung. Cahaya putih itu telah menutupi langit dan menyelimuti bumi. Qin Yu hanya bisa samar-samar melihat beberapa sosok orang di sekitarnya. Bahkan kesadaran spiritualnya pun tidak bisa digunakan untuk menyelidiki ruang itu. "Kakak, bisakah kau mendengar suaraku?" Hou Fei bersuara. "Aku bisa mendengar." Qin Yu diam-diam merasa rileks sejenak. Cahaya putih yang muncul ini sangat aneh, dan sepertinya tidak membahayakan kita. Hanya saja, jarak pandang telah menurun drastis. Kau ada di sampingku, tapi aku hanya bisa melihat samar-samar sosokmu. Suara Mengan terdengar, "Jangan khawatir. Kaisar abadi ini yang pasti punya niat mendalam untuk mengaturnya seperti ini. Tidakkah kau merasa energi kacau di luar sana bahkan tidak membahayakan kita sedikit pun?" "Ya. Kurasa alasannya adalah karena energi pedang pemecah langit ini." "Benar." Yu Liang tersenyum dan berkata, "Sekarang kita hanya bisa menunggu." Hanya bisa menunggu. Senyum tak berdaya tersungging di wajah Qin Yu. Ia hanya bisa menunggu dengan tenang seperti itu. Mungkin sesaat, atau mungkin setengah hari, atau mungkin 1 bulan. Sangat sulit untuk merasakan aliran waktu di dunia cahaya putih itu. Sementara itu, cahaya putih yang tiba-tiba itu mulai menipis perlahan. Qin Yu dan kelompoknya tak kuasa menahan diri untuk mengamati sekeliling dengan saksama. Cahaya putih perlahan menghilang. Sementara itu, energi pedang juga menghilang bersamaan. Ada aliran sungai yang deras, dan dedaunan yang berguguran menari-nari di udara. Ada air mengalir di bawah jembatan kecil, dan dunia yang tampak seperti surga muncul di depan mata semua orang. Dunia ini sungguh indah, Qin Yu tanpa sengaja mendesah. Langit biru kebiruan, sementara kumpulan awan itu bagaikan gumpalan kelembutan. Jejak pola batu bulat terlihat di bawah mata air yang jernih, dan pepohonan tua setinggi beberapa ratus meter, jejak-jejak masa lalu mereka masih terukir pada garis-garis berbintik di batangnya. Dunia yang indah itu seperti dunia di dalam lukisan, dunia di dalam mimpi. Sementara itu, semua orang yang mengamati sekeliling juga tampaknya telah melihat orang-orang dari beberapa sisi lainnya pada saat yang sama. 5 orang dari klan naga, 5 orang di sisi dewa abadi, dan 3 orang di sisi iblis abadi. Ini adalah area awal legendaris alam Niyang, alam pikiran jernih. Karena ini adalah alam pikiran jernih milik alam Niyang, haha, inilah alam Niyang, akhirnya tiba di alam Niyang. Suara tawa keras Du Zongjun menggema di dunia yang damai itu. Sementara itu, pada saat itu, sebuah sambaran petir menyambar kepala Du Zongjun dengan ganas. Dilarang mengeluarkan suara keras di alam pikiran jernih. Sebuah suara bergema dari langit dan bumi. Senyum di wajah Du Zongjun menegang. Pada saat yang sama, wajahnya memerah, dan tenggorokannya terasa sakit sesaat. Kemudian, seteguk darah segar menyembur tak terkendali dari mulutnya. Dengan sigap,
Du Zongjun segera mengambil ramuan obat dan menelannya ke dalam perutnya. Mengetahui bahwa ini adalah ranah pertama alam Niyang, alam pikiran jernih, tetapi sebenarnya tidak mengetahui aturan alam pikiran jernih. Kau benar-benar ingin menderita hukuman. Di satu sisi, Huayan berkata sambil tersenyum tipis. Sebagai orang-orang yang berasal dari alam Ascendan, mereka tentu mengetahui beberapa hal terkait sarang Kaisar Abadi Niyang, alam Niyang. Lagi pula, ketika Kaisar Abadi Niyang awalnya berkelana melintasi alam abadi, iblis, dan iblis dengan bebas, ia juga mengundang beberapa tokoh penting dari berbagai alam untuk berdiskusi. Terlebih lagi, lokasi pertemuan biasanya diadakan di tempat persembunyiannya. Itulah sebabnya mereka semua tahu bahwa alam pertama dari alam Niyang adalah alam pikiran jernih. Mereka juga tahu bahwa alam pikiran jernih adalah dunia yang sangat damai. Suara keras sama sekali tidak diperbolehkan, dan melakukan gerakan bertarung sampai mati pun lebih dilarang lagi. Saudara Kinyu, kalian semua harus ingat satu hal. Kalian tidak boleh berbicara terlalu keras di alam pikiran jernih, kalau tidak, kalian sudah melihat apa yang terjadi pada Du Zongjun sebelumnya, kan? Untungnya, susunan besar Kaisar Abadi yang awalnya hanya digunakan untuk hukuman, dan kekuatan petir secara otomatis dinilai sesuai dengan orang yang berbicara keras. Kalau tidak, Du Zongjun tidak akan hanya terluka, kata Mengan sambil tersenyum. Hanya saja nada suara Mengan masih sedikit lembut, berbeda dari sebelumnya yang jauh lebih keras. Hou Fei malah menutup mulutnya. Sebelumnya dia ingin berteriak sekeras-kerasnya, tetapi beruntung Du Zongjun telah menjadi kereta terbalik di depan untuk memberi peringatan bagi mereka yang ada di belakang. Rilain, Qianche Zijian, diterjemahkan menjadi kereta terbalik di depan merupakan peringatan bagi mereka yang di belakang, yang berarti pelajaran dari kegagalan pendahulu seseorang. Di alam pikiran jernih, bergerak dan menyerang bahkan lebih dilarang, atau konsekuensinya akan lebih berat. Mengan mengingatkan lagi. Kinyu mengingatnya dengan kuat dalam benaknya. Untungnya aku awalnya memutuskan untuk mengikuti para utusan dari alam Ascendan dan datang bersama mereka. Jika aku datang sendiri sebelumnya, aku tidak akan tahu banyak tabu di alam Niyang, dan mungkin tanpa sengaja telah melanggar beberapa tabu, sehingga menyia-nyiakan hidupku yang kecil. Kinyu tanpa sengaja bersukacita diam-diam. Kinyu juga sudah lama memikirkannya. Bagaimana mungkin hanya mengandalkan kekuatan kasar mampu menerobos sarang Kaisar Abadi Niyang? Dia mungkin memiliki boneka pedang abadi, tetapi menerobos masuk secara paksa pasti akan mengakibatkan kematian. Sementara itu, para utusan dari alam Ascendan berbeda. Setiap orang datang dengan persiapan yang matang. Dengan mengikuti para utusan dari alam Ascendan dan ikut bersama mereka, ia dapat mengurangi banyaknya jalan memutar yang biasanya ia ambil. Jika ia menemukan harta karun yang ia butuhkan, Kinyu masih bisa menggunakan kecepatan kilat boneka pedang abadi untuk merebutnya di akhir. Aku adalah Kaisar Abadi Niyang, dan aku menyambut semua orang di alam Niyang. Sebuah suara acuh tak acuh bergema di langit dan bumi yang tak terbatas itu. Dalam waktu singkat, semua orang menjadi tenang. Itulah kata-kata yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Niyang, tidak seorang pun berani mengabaikannya. Aku yakin, di antara orang-orang yang telah memasuki alam Niyang, ada orang-orang dari alam abadi, dan juga alam iblis. Aku juga takut ada orang-orang dari alam iblis, kan? Hore, bahkan saat aku hampir mati, sarangku juga bisa menarik banyak orang ini. Seharusnya aku tetap merasa bangga pada diriku sendiri. Kinyu diam-diam merasakan keraguan sesaat. Saat berada di rumah abadi 9 pedang, nada suara Kaisar Abadi yang terdengar jenaka. Sementara itu, pada saat itu, nada suara Kaisar Abadi yang justru terkesan sengaja bersikap acuh tak acuh. Karena kalian semua telah masuk, saya rasa kalian semua pasti telah mengalami banyak kesulitan. Sebagai pemilik alam Niyang, saya, Kaisar Abadi Niyang, tentu saja harus menyiapkan beberapa hadiah untuk kalian semua. Nada suara Kaisar Abadi yang lembut dan acuh tak acuh. Melalui alam pikiran jernih, kalian semua dapat menemukan tebing harta karun tersebar. Ada cukup banyak harta karun di sana yang dapat kalian nikmati. Ini bisa dianggap sebagai hadiah salam saya untuk kalian semua.